New Orleans tahun 1919. Sebuah kota diliputi ketakutan oleh pembunuh misterius yang menggunakan kapak. Tapi yang membuat warga semakin panik bukan hanya pembunuhannya, melainkan sebuah surat yang mengatakan bahwa siapapun yang tidak memainkan musik jazz malam itu akan menjadi korban berikutnya. Selamat datang di channel File Rahasia, tempat kita membahas kisah misteri, kriminal, dan peristiwa aneh yang benar-benar terjadi. Pada awal abad ke-20, kota New Orleans di Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu kota paling hidup di negara itu. Jalan-jalan dipenuhi musik, terutama musik jazz yang saat itu mulai berkembang pesat. Restoran, bar, dan klub malam selalu ramai oleh penduduk lokal maupun wisatawan. Namun, di balik kehidupan malam yang meriah itu, kota ini juga memiliki sisi gelap yang tidak banyak diketahui orang. Lingkungan perumahan imigran, terutama komunitas Italia, sering kali hidup dalam kondisi yang sederhana. Banyak keluarga tinggal di rumah kayu kecil yang berdiri rapat satu sama lain di sudut-sudut kota. Pada tahun 1918, kehidupan tenang di lingkungan tersebut mulai berubah ketika sebuah serangan brutal terjadi di salah satu rumah warga. Polisi menemukan pasangan suami istri yang diserang dengan senjata tajam saat mereka sedang tidur di rumahnya sendiri. Tidak ada tanda-tanda perampokan, tidak ada saksi yang melihat pelaku. Dan yang paling aneh, pintu rumah tidak dirusak seperti biasanya dalam kasus pembobolan. Seolah-olah seseorang masuk ke rumah itu dengan cara yang tidak diketahui siapapun. Kasus ini awalnya dianggap sebagai kejahatan biasa. Tapi beberapa bulan kemudian, serangan serupa kembali terjadi. Dan lagi, korban-korban baru terus bermunculan dengan pola yang hampir sama. Saat itulah polisi mulai menyadari bahwa mereka mungkin tidak sedang menghadapi kejahatan biasa, melainkan seorang pembunuh berantai yang sedang berkeliaran di kota itu. Pada suatu malam di bulan Mei tahun 1918, suasana di sebuah lingkungan pemukiman di kota New Orleans terlihat seperti malam-malam biasa lainnya. Rumah-rumah kecil berjajar di sepanjang jalan sempit. Lampu minyak menyala redup dari jendela-jendela kayu. Sebagian besar warga sudah tertidur setelah seharian bekerja. Di salah satu rumah sederhana itu, pasangan imigran asal Italia sedang beristirahat. Mereka adalah Joseph Maggio dan istrinya Catherine Maggio. Pasangan ini dikenal oleh tetangga sebagai orang yang bekerja keras. Mereka memiliki sebuah toko kelontong kecil yang mereka kelola sendiri setiap hari. Malam itu tidak ada yang terasa aneh. Tidak ada suara keributan. Tidak ada tanda bahaya. Namun di tengah malam, sesuatu yang mengerikan terjadi di dalam rumah itu. Seseorang berhasil masuk tanpa diketahui siapapun. Pelaku tidak memecahkan pintu depan. Ia juga tidak memanjat jendela. Polisi kemudian menemukan bahwa bagian panel kayu pada pintu belakang rumah telah dilepas dengan rapi. Seolah-olah pelaku sudah tahu persis bagaimana cara masuk tanpa membuat suara. Setelah berhasil masuk, orang misterius itu bergerak menuju kamar tidur pasangan tersebut. Di sana, dalam gelapnya malam, serangan brutal terjadi. Kedua korban diserang secara tiba-tiba saat mereka sedang tertidur. Senjata yang digunakan bukanlah pisau biasa, melainkan sebuah kapak. Serangan itu begitu cepat dan brutal, hingga hampir tidak memberikan kesempatan bagi korban untuk melawan. Beberapa saat kemudian, rumah itu kembali sunyi. Tidak ada teriakan yang terdengar keluar,
Tidak ada tetangga yang menyadari bahwa tragedi mengerikan baru saja terjadi di dalam rumah kecil itu. Keesokan paginya, kejadian tersebut baru terungkap. Saudara dari pasangan itu datang ke rumah mereka untuk memeriksa keadaan setelah toko kelontong mereka tidak buka seperti biasanya. Ketika ia masuk ke dalam rumah, pemandangan yang ia lihat langsung membuatnya panik. Kedua korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamar tidur mereka. Polisi segera dipanggil ke lokasi kejadian. Namun, ketika penyelidikan dimulai, mereka menemukan sesuatu yang sangat aneh. Tidak ada barang berharga yang hilang, juga tidak ada tanda-tanda perampokan. Rumah itu juga tidak terlihat berantakan, seperti biasanya dalam kasus pembobolan. Dan yang lebih membingungkan lagi, kapak yang digunakan dalam serangan tersebut ternyata berasal dari rumah korban sendiri. Artinya, pelaku kemungkinan besar mengambil alat itu dari dalam rumah setelah ia masuk. Seolah-olah tujuan kedatangannya memang bukan untuk mencuri, melainkan hanya untuk menyerang. Kasus ini segera membuat polisi kebingungan. Siapa yang melakukan serangan ini? Mengapa pasangan tersebut menjadi target? Dan bagaimana pelaku bisa masuk ke rumah tanpa diketahui siapapun? Pada saat itu, banyak orang mengira ini hanyalah sebuah pembunuhan tragis yang mungkin dilakukan oleh seseorang yang memiliki dendam pribadi. Namun, beberapa bulan kemudian, kejadian serupa kembali terjadi dengan pola yang hampir sama. Dan saat itulah warga kota New Orleans mulai menyadari bahwa mungkin mereka tidak sedang menghadapi suatu pembunuhan biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Seseorang mungkin sedang berburu di kota itu. Setelah pembunuhan terhadap Joseph Maggio dan Catherine Maggio, polisi kota New Orleans awalnya mengira kasus itu hanyalah pembunuhan tragis yang terjadi karena konflik pribadi. Namun beberapa minggu kemudian, harapan itu perlahan mulai runtuh. Pada malam 27 Juni 1918, serangan brutal kembali terjadi. Kali ini, korbannya adalah seorang pria bernama Louis Bessumer, seorang pemilik toko kelontong yang tinggal di sebuah apartemen kecil di kota itu bersama seorang wanita bernama Harriet Law. Malam itu, tetangga mereka tiba-tiba mendengar suara benturan keras dari dalam apartemen. Ketika seseorang akhirnya memeriksa keadaan di sana, pemandangan yang ditemukan sangat mengerikan. Bessumer ditemukan dalam kondisi luka parah akibat pukulan benda tajam di bagian kepala. Sementara Law juga ditemukan terluka berat dan tidak sadarkan diri. Polisi segera datang ke lokasi dan menemukan sesuatu yang membuat mereka terkejut. Senjata yang digunakan dalam serangan tersebut kembali berupa kapak. Dan seperti pada kasus sebelumnya, kapak itu berasal dari dalam rumah korban sendiri. Pelaku tampaknya masuk secara diam-diam, mengambil alat yang tersedia di rumah, lalu menggunakannya untuk menyerang korban. Bessumer berhasil bertahan hidup cukup lama untuk dibawa ke rumah sakit. Namun beberapa minggu kemudian, ia meninggal akibat luka yang dideritanya. Law sempat sadar dan memberikan keterangan kepada polisi, tetapi ceritanya berubah-ubah dan tidak pernah benar-benar mengarah pada pelaku yang jelas. Kasus itu akhirnya kembali menemui jalan buntu. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pola serangan tersebut mulai terasa sangat mirip dengan pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Sayangnya, teror itu belum berhenti. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 5 Agustus 1918, serangan lain kembali mengguncang kota New Orleans. Korban berikutnya adalah seorang pria bernama Joseph Romano, seorang pria lanjut usia yang tinggal bersama kedua keponakannya. Malam itu, salah satu keponakannya terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar pamannya. Ketika ia masuk ke dalam ruangan, ia menemukan Joseph Romano dalam kondisi terluka parah akibat
akibat serangan kapak. Penyerang yang misterius itu terlihat melarikan diri melalui pintu belakang rumah sebelum sempat ditangkap. Romano segera dibawa ke rumah sakit. Namun, ia meninggal dunia 2 hari kemudian akibat luka-luka. Kini ketakutan mulai menyebar dengan cepat di kalangan warga New Orleans. Beberapa korban memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, ada satu kesamaan yang membuat polisi semakin khawatir. Sebagian besar korban berasal dari komunitas imigran Italia yang tinggal di kota tersebut. Apakah ini hanya kebetulan? Atau pelaku memang sengaja menargetkan kelompok tertentu? Polisi mencoba meningkatkan patroli malam hari. Namun masalahnya, pelaku selalu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada saksi yang benar-benar melihat wajahnya. Tidak ada bukti kuat yang dapat mengarah pada identitas pelaku. Seolah-olah seseorang bergerak diam-diam di tengah kota, menyerang lalu menghilang begitu saja. Namun, bahkan setelah kematian Joseph Romano, teror itu belum berakhir. Pada tanggal 10 Maret 1919, serangan lain kembali terjadi di kota New Orleans. Kali ini korbannya adalah seorang wanita muda bernama Rosie Cortimiglia. Rosie tinggal bersama suaminya Charles Cortimiglia serta bayi perempuan mereka yang masih sangat kecil bernama Mary Cortimiglia. Malam itu, keluarga kecil tersebut sedang tidur di rumah mereka yang sederhana di pinggiran kota New Orleans. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Tidak ada suara mencurigakan dari luar rumah. Namun di tengah malam, seseorang kembali berhasil masuk secara diam-diam. Seperti dalam serangan-serangan sebelumnya, pelaku tidak memecahkan pintu depan. Ia masuk melalui bagian belakang rumah tanpa diketahui oleh para penghuni. Beberapa saat kemudian, tragedi mengerikan pun terjadi. Ketiga anggota keluarga itu diserang secara brutal saat mereka sedang tidur. Charles Cortimiglia mengalami luka serius di bagian kepala. Rosie juga mengalami luka parah akibat pukulan benda berat. Namun yang paling tragis adalah nasib bayi mereka. Mary Cortimiglia yang baru berusia 2 tahun ditemukan dalam kondisi luka fatal akibat serangan tersebut. Tangisan dan kepanikan memenuhi rumah itu ketika para tetangga akhirnya mengetahui kejadian tersebut dan segera memanggil polisi. Ketika petugas tiba di lokasi, mereka kembali menemukan pola yang sangat mirip dengan kasus-kasus sebelumnya. Tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah tersebut. Dan sekali lagi, senjata yang digunakan dalam serangan itu adalah kapak yang ditemukan di dalam rumah korban sendiri. Serangan ini segera menjadi berita besar di kota New Orleans. Masyarakat mulai menyadari bahwa pembunuh misterius ini tidak lagi sekadar menyerang individu tertentu. Kini bahkan sebuah keluarga kecil pun tidak aman di dalam rumah mereka sendiri. Tekanan terhadap polisi semakin besar. Warga mulai menuntut agar pelaku segera ditemukan. Namun seperti serangan-serangan sebelumnya, penyelidikan kembali menemui jalan buntu. Tidak ada saksi yang melihat pelaku. Tidak ada jejak yang cukup untuk mengidentifikasi siapapun. Beberapa hari setelah serangan mengerikan terhadap keluarga Cortimiglia, warga kota New Orleans masih hidup dalam ketakutan. Setiap malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Banyak orang mulai memasang kunci tambahan di pintu rumah mereka. Sebagian bahkan memilih berjaga hingga larut malam karena takut menjadi korban berikutnya. Namun ketakutan itu segera menjadi kenyataan. Pada malam 11 Maret 1919, sebuah serangan brutal kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah seorang wanita bernama Anna Snyder yang saat itu sedang berada di rumahnya bersama sang suami. Anna sedang hamil beberapa bulan. Malam itu tampak seperti malam yang biasa. Pasangan tersebut sudah beristirahat di kamar tidur mereka, tanpa menyadari bahwa seseorang mungkin sedang mengawasi rumah mereka dari luar.
Di tengah malam, sesuatu yang aneh terjadi. Suami Anna terbangun karena mendengar suara keras dari dalam rumah. Ketika ia bergegas menuju kamar, ia menemukan istrinya dalam kondisi terluka akibat serangan brutal di bagian kepala. Anna tampaknya telah diserang secara tiba-tiba saat ia sedang beristirahat. Panik dan ketakutan, suaminya segera meminta bantuan tetangga dan memanggil polisi. Ketika petugas tiba di lokasi, mereka kembali menemukan pola yang sangat familiar. Seperti dalam kasus-kasus sebelumnya yang terjadi di kota New Orleans, tidak ada tanda-tanda perampokan di rumah tersebut. Tidak ada barang berharga yang hilang. Dan sekali lagi, senjata yang digunakan dalam serangan itu adalah kapak yang ditemukan di dalam rumah korban sendiri. Namun berbeda dengan beberapa korban sebelumnya, anak Schneider masih berhasil bertahan hidup. Ia segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Meskipun mengalami luka parah, Anna akhirnya berhasil pulih dari serangan tersebut. Kesaksiannya menjadi sangat penting bagi penyelidikan polisi. Namun sayangnya, ia tidak pernah benar-benar melihat wajah penyerangnya. Ia hanya ingat bahwa serangan itu terjadi begitu cepat dalam kegelapan malam. Bagi warga kota New Orleans, kejadian ini semakin memperkuat suatu hal yang sangat menakutkan. Pembunuh misterius itu masih berada di luar sana. Ia bisa menyerang siapa saja, kapan saja. Dan bahkan rumah yang tampak aman sekalipun tidak benar-benar aman dari teror yang kini dikenal sebagai ulah The X-Men of New Orleans. Dan seolah-olah semua teror itu belum cukup menakutkan, beberapa hari setelah kejadian tersebut, sebuah surat misterius tiba di kantor surat kabar terbesar di kota itu. Surat yang mengaku ditulis langsung oleh sosok yang selama ini meneror kota New Orleans. Memasuki tahun 1919, ketakutan sudah mulai menyelimuti kota New Orleans. Serangan-serangan brutal yang terjadi selama beberapa bulan terakhir membuat warga hidup dalam kewaspadaan setiap malam. Banyak keluarga mulai memasang kunci tambahan di pintu rumah mereka. Sebagian bahkan berjaga hingga larut malam karena takut menjadi korban berikutnya. Namun di tengah ketegangan itu, sebuah kejadian aneh kembali membuat situasi semakin mencekam. Pada tanggal 13 Maret 1919, sebuah surat dikirim ke kantor surat kabar terbesar di kota itu, yaitu The Times-Picayune. Surat tersebut mengaku ditulis langsung oleh sosok yang menyebut dirinya sebagai pembunuh misterius yang selama ini meneror kota. Awalnya, banyak yang mengira surat itu hanyalah lelucon buruk dari seseorang yang ingin mencari perhatian. Namun setelah isi surat itu dibaca, suasana berubah menjadi jauh lebih menakutkan. Dalam surat tersebut, penulis mengklaim bahwa ia adalah makhluk dari neraka yang datang untuk mengambil nyawa manusia. Ia juga menulis bahwa polisi tidak akan pernah mampu menangkapnya. Namun bagian paling aneh dari surat itu justru muncul di akhir tulisan. Sang penulis mengatakan bahwa pada malam Selasa berikutnya, tepat tanggal 19 Maret, ia akan kembali turun ke kota New Orleans untuk mencari korban baru. Tetapi kali ini ia akan memberikan sebuah kesempatan. Ia menulis bahwa setiap rumah yang memainkan musik jazz dengan keras pada malam itu akan ia lewati. Namun, rumah yang sunyi bisa saja menjadi target berikutnya. Isi surat itu terdengar begitu aneh hingga sebagian orang tidak tahu harus mempercayainya atau tidak. Tetapi berita tersebut segera menyebar dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, hampir seluruh kota mengetahui tentang ancaman itu. Dan ketika malam yang disebutkan dalam surat tersebut akhirnya tiba, sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi di kota itu. Alih-alih sunyi karena ketakutan, kota New Orleans justru dipenuhi suara musik.
Dari rumah-rumah kecil hingga klub malam yang ramai, musik jazz dimainkan hampir di setiap sudut kota. Band-band tampil sepanjang malam, radio diputar keras-keras, bahkan keluarga yang tidak memiliki alat musik pun mencoba menyalakan apapun yang bisa menghasilkan suara. Bagi banyak orang ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah cara mereka mencoba bertahan hidup. Sepanjang malam itu, warga menunggu dengan perasaan cemas. Setiap suara di luar rumah terasa mencurigakan. Setiap bayangan di jalanan tampak menakutkan. Namun, ketika pagi akhirnya datang, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tidak ada laporan pembunuhan baru pada malam itu. Tidak ada korban yang ditemukan. Apakah ancaman dalam surat itu benar? Atau semuanya hanyalah kebetulan yang aneh? Tidak ada yang benar-benar tahu. Namun satu hal menjadi jelas bagi warga kota New Orleans. Sosok yang dikenal sebagai X-Men bukan hanya seorang pembunuh. Ia juga seseorang yang tampaknya menikmati menebar ketakutan ke seluruh kota. Dan sampai hari ini, surat misterius itu masih menjadi salah satu bagian paling aneh dalam sejarah kasus The X-Men of New Orleans. Meskipun surat misterius yang dikirim surat kabar The Times-Picayune sempat membuat seluruh kota New Orleans diliputi kepanikan, teror dari sosok yang dikenal sebagai X-Men ternyata belum benar-benar berakhir. Beberapa bulan setelah kejadian itu, serangan lain kembali terjadi. Pada tanggal 10 Agustus 1919, seorang pria bernama Steve Boca menjadi korban berikutnya. Malam itu, Boca sedang tidur di rumahnya ketika seseorang tiba-tiba masuk secara diam-diam. Tidak lama kemudian, ia diserang secara brutal saat masih berada di tempat tidurnya. Boca mengalami luka serius di bagian kepala akibat pukulan benda tajam. Beruntung, ia masih bisa berhasil bertahan hidup setelah mendapatkan perawatan medis. Ketika polisi menyelidiki rumah tersebut, mereka kembali menemukan pola yang sangat familiar. Pintu rumah tidak dirusak secara paksa, namun salah satu panel kayu di pintu belakang tampak telah dilepas dengan hati-hati. Persis seperti metode yang digunakan dalam beberapa serangan sebelumnya. Dan sekali lagi, senjata yang digunakan dalam serangan tersebut adalah kapak yang ditemukan di dalam rumah korban sendiri. Polisi semakin yakin bahwa pelaku serangan ini kemungkinan besar adalah orang yang sama yang telah meneror kota selama lebih dari 1 tahun terakhir. Namun belum sempat penyelidikan berkembang lebih jauh, serangan lain kembali terjadi. Pada tanggal 2 September 1919, seorang pria bernama Mike Pepitone menjadi korban berikutnya. Pepitone adalah seorang pemilik toko kelontong yang tinggal bersama keluarganya. Pada malam kejadian, istrinya terbangun karena mendengar suara mencurigakan di dalam rumah mereka. Ketika ia menuju ke kamar suaminya, ia menemukan Mike Pepitone dalam kondisi terluka parah akibat serangan kapak. Penyerang tersebut diduga langsung melarikan diri dari rumah itu sebelum sempat terlihat jelas. Pepitone kemudian meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Kasus ini kembali menimbulkan kepanikan di kota New Orleans. Polisi memperkuat patroli malam hari. Warga mulai hidup dalam kewaspadaan yang semakin tinggi. Namun, yang paling membingungkan dari semua ini adalah apa yang terjadi setelahnya. Karena setelah serangan terhadap Mike Pepitone, tidak ada lagi serangan serupa yang pernah dilaporkan. Seolah-olah sosok misterius yang telah meneror kota itu selama berbulan-bulan tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan dari titik inilah misteri tentang X-Men menjadi semakin dalam. Setelah serangkaian serangan yang mengguncang kota New Orleans, ketakutan warga mencapai puncaknya pada tahun 1919. Selama berbulan-bulan, orang-orang hidup dalam kewaspadaan setiap malam. Pintu rumah dikunci lebih rapat dari biasanya. Lampu dibiarkan menyala hingga pagi. Dan banyak keluarga memilih berjaga daripada tidur terlalu lelap. Polisi juga meningkatkan patroli malam hari di berbagai wilayah kota. Namun, ada satu hal
yang membuat penyelidikan semakin membingungkan. Serangan-serangan itu tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi rumah yang dibobol secara misterius. Tidak ada lagi korban yang ditemukan akibat serangan kapak di tengah malam. Seolah-olah pelaku yang selama ini meneror kota itu menghilang begitu saja. Polisi terus mencoba mencari petunjuk baru. Mereka memeriksa kembali setiap laporan, setiap saksi, dan setiap kemungkinan tersangka yang pernah disebut dalam penyelidikan. Namun semua upaya itu tidak pernah benar-benar mengarah pada satu orang tertentu. Tidak ada bukti kuat yang dapat memastikan siapa pelaku sebenarnya. Beberapa teori mulai muncul di kalangan masyarakat. Ada yang percaya bahwa pelaku adalah seorang anggota kelompok kriminal yang memiliki hubungan dengan komunitas tertentu di kota itu. Ada juga yang menduga bahwa pelaku hanyalah seorang pembunuh acak yang menikmati ketakutan yang ia ciptakan. Namun, tanpa bukti yang jelas, semua teori itu tetap hanya menjadi spekulasi. Tahun demi tahun berlalu. Kasus tersebut perlahan berubah dari penyelidikan aktif menjadi misteri sejarah. Nama X-Men tetap melekat pada sosok pembunuh yang tidak pernah tertangkap itu. Dan sampai hari ini, lebih dari 1 abad setelah teror itu terjadi di kota New Orleans, identitas pelaku masih belum pernah terungkap. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tidak ada yang tahu mengapa ia memilih korbannya. Dan tidak ada yang tahu mengapa suatu hari ia tiba-tiba berhenti. Seolah-olah sosok yang pernah meneror kota itu benar-benar lenyap begitu saja dalam kegelapan sejarah. Namun satu hal yang tetap pasti, kisah tentang The X-Men of New Orleans masih menjadi salah satu misteri kriminal paling terkenal dalam sejarah Amerika. Dan hingga hari ini, pertanyaan yang sama masih terus muncul. Siapakah sebenarnya pembunuh yang dikenal sebagai X-Men? Meskipun penyelidikan besar-besaran telah dilakukan pada masa itu, polisi di kota New Orleans tidak pernah berhasil menangkap pelaku yang dikenal sebagai The X-Men of New Orleans. Namun, selama bertahun-tahun, beberapa teori tentang identitas pembunuh misterius ini mulai bermunculan. Teori yang pertama adalah Joseph Mumfre. Salah satu teori yang paling terkenal menyebut nama Joseph Mumfre. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Mumfre adalah seorang kriminal yang memiliki konflik dengan beberapa keluarga imigran Italia di kota itu. Banyak korban X-Men memang berasal dari komunitas Italia yang membuat sebagian orang percaya bahwa serangan-serangan tersebut mungkin berkaitan dengan dendam pribadi atau urusan kriminal. Legenda lokal bahkan mengatakan bahwa suatu hari Mumfre datang ke rumah seorang wanita bernama Esther Albano. Wanita itu diduga mengenali Mumfre sebagai orang yang telah membunuh suaminya. Tanpa ragu, ia kemudian menembak Mumfre hingga tewas. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah satu hal. Menurut legenda tersebut, setelah kematian Mumfre, serangan X-Men pun berhenti. Namun, para sejarawan modern meragukan cerita ini. Tidak ada dokumen resmi yang benar-benar membuktikan bahwa Mumfre adalah pelaku sebenarnya. Banyak yang menganggap kisah ini lebih mirip cerita rakyat yang berkembang di masyarakat daripada fakta sejarah. Teori kedua, Frank Mumfre. Nama lain yang juga pernah muncul dalam teori penyelidikan adalah Frank Mumfre. Ia dikenal sebagai seorang pria dengan riwayat kriminal dan perilaku yang cukup keras. Beberapa orang pada masa itu menduga bahwa Mumfre mungkin memiliki kecenderungan melakukan kekerasan yang ekstrim. Namun, sama seperti teori lainnya, tidak pernah ada bukti kuat yang benar-benar menghubungkannya dengan serangan X-Men. Tanpa saksi yang jelas dan tanpa bukti fisik yang kuat, nama Mumfre akhirnya hanya menjadi salah satu dari sekian banyak spekulasi. Ada satu fakta menarik yang sering membuat kasus The X-Men of New Orleans terasa semakin misterius. Sebagian besar korban yang diserang oleh X-Men ternyata tidak dibunuh menggunakan senjata yang dibawa oleh pelaku. Sebaliknya, pelaku hampir selalu menggunakan kapak milik korban sendiri yang ditemukan di dalam rumah. Ini berarti
Pelaku kemungkinan masuk ke rumah secara diam-diam, menemukan kapak di dalam rumah tersebut, lalu menggunakannya untuk menyerang. Setelah melakukan serangan, kapak itu seringkali ditinggalkan begitu saja di lokasi kejadian. Hal ini membuat polisi pada masa itu kesulitan menemukan bukti yang bisa menuntun mereka kepada identitas pelaku. Lebih dari 1 abad kemudian, misteri tentang X-Men masih belum terpecahkan. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya pembunuh itu. Tidak ada yang tahu mengapa ia memilih korbannya. Dan yang paling aneh, tidak ada yang tahu mengapa suatu hari ia tiba-tiba berhenti. Menurut kalian, siapa sebenarnya X-Men? Apakah dia pembunuh berantai yang sangat cerdas? Atau ada cerita lain yang belum pernah terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Misteri X-Men mungkin tidak pernah benar-benar terpecahkan. Dan mungkin beberapa misteri memang ditakdirkan untuk tetap menjadi misteri. Jika kalian suka cerita true crime seperti ini, jangan lupa subscribe untuk kisah misteri lainnya.